Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza dari kelas 2C, Prodi Teknologi Informasi. NIM 2001301057. Pada pertemuan ini saya akan melakukan praktikum tugas besar basis data 2. Sebelumnya saya akan membacakan soal. Di sini kita akan membuat tabel jabatan dengan nomor, nama kolom, dan keterangan. Nama kolomnya yaitu ID jabatan dan jabatan dengan keterangan primary key. Yang kedua, tabel karyawan dengan nomor, nama kolom, dan keterangan. Nama kolomnya itu ada ID karyawan, ID jabatan, nama, jenis kelamin, agama, alamat, dan nomor HP. Keterangan dari ID karyawan yaitu primary key dan keterangan dari ID jabatan yaitu foreign key. Yang ketiga, kita akan membuat tabel karyawan dengan nomor, nama kolom, dan keterangan. Ada 4 nomor di sini dengan nama kolom, ID, ID karyawan, aksi, dan tanggal. Berdasarkan tabel di atas, kita diminta untuk yang pertama membuat database dengan nama karyawan, nama Anda. Yang kedua, buat tabel di atas dalam database yang telah dibuat. Yang ketiga, buat relasi antar tabel sesuai kolom keterangan tabel di atas. Yang keempat, buat function dalam database untuk mendapatkan banyaknya karyawan berdasarkan jabatan. Yang kelima, buat 2 view untuk menampilkan file berikut. Yang pertama ada ID jabatan, dan total karyawan. Yang kedua ada ID karyawan, nama, alamat, nomor HP, dan jabatan. Yang keenam, buat 2 stored produce untuk melakukan insert ke tabel jabatan dan karyawan serta menggunakan fungsi transition. Yang ketujuh, buat trigger untuk insert ke tabel karyawan ketika terjadi aksi insert, update, dan delete pada tabel. Kemudian kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Sebelum ini saya sudah mengaktifkan XAMPP dengan versi 3.2.1. Kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Kemudian kita membuat database dengan nama karyawan, Siti Nurhaliza. Lalu kita pilih collection dan kita create. Lalu kita masuk ke karyawan, database karyawan Siti Nurhaliza, dan di sini kita akan membuat jabatan dengan jumlah kolom 2, lalu kita go. Atribut jabatan di sini ada ID jabatan dan jabatan dengan tipe data char dan jabatan dengan tipe data varchar. Length dari ID jabatan dengan tipe data char yaitu 2 dan length dari jabatan dengan tipe data varchar yaitu 13.
Di sini kita menggunakan indeks primary key. Kemudian kita simpan. Lalu kita mengisi dari tabel jabatan itu. Kita isi ID jabatannya 1 dan jabatannya direktur. Kemudian ID jabatan 2 dengan jabatan HRD. Lalu kita simpan. Di sini akan muncul SQL-nya. Kemudian kita mengisi jabatan lagi dengan ID jabatan 3 dengan jabatan staff. Lalu kita simpan. Kita sudah mengisi jabatan dengan ID jabatan. Nah, di sini kita akan membuat tabel lagi, yaitu tabel karyawan dengan kolom yang berjumlah 7, kemudian kita simpan. Lalu di sini kita akan membuat atribut dari karyawan, yaitu ada ID karyawan, ID jabatan, nama, jenis kelamin, agama, alamat, dan nomor HP. Kemudian kita akan mengisi tipe data dari atribut tersebut. ID karyawan mempunyai tipe data integer. Kemudian ID jabatan memiliki tipe data char. Nama mempunyai tipe data varchar. Jenis kelamin mempunyai tipe data varchar. Agama juga varchar, alamat varchar, dan nomor HP mempunyai tipe data char. ID karyawan mempunyai length 11, ID jabatan 2, nama 30, jenis kelamin 15, agama 11, alamat 40, dan nomor HP 16. Kemudian kita akan mengisi indeksnya, yaitu ID karyawan mempunyai indeks primary key, ID jabatan mempunyai indeks
Setelah kita mengisi semuanya, lalu kita simpan. Di sini kita akan mengisi dengan menekan menu insert. Kita akan mengisi ID karyawan, yaitu 1, ID jabatan 1, nama Siti Nurhaliza, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Damit, Bangun Rejo, nomor HP 0822 5458 3157. Kemudian kita akan mengisi lagi dengan ID karyawan 2, ID jabatan 2, dan nama di sini kita akan menampilkan nama yang berbeda ya. Dan saya akan mengisi nama Lois Arista. Jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat mahkota panggung, dan nomor HP 08 5378432216. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah muncul isi dari tabel karyawan. Kemudian kita akan mengisi atau menambahkan lagi di tabel karyawan tadi dengan ID karyawan 2, ID jabatan 2, nama sulung, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat di Jayau, dengan nomor HP 08
23 46 09 2800. Lalu kita di sini ID karyawannya 3 ya, karena yang 2 tadi sudah ID karyawan yang sebelumnya. Dan di sini kita akan mengisi lagi ID karyawan 4 dengan ID jabatan 2 dengan nama Nurmayanti, dengan jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat PTP, nomor HP 08 21 64 83 21 84. Lalu kita go. Nah, di sini akan tampil Sulung dan Nurmayanti. Kemudian kita akan menambahkan tabel, yaitu dengan nama log karyawan dengan jumlah kolom 4. Lalu kita go. Di sini kita akan membuat atribut di log karyawan. Yang pertama yaitu ID, yang kedua ID karyawan, yang ketiga ada aksi, yang keempat ada tanggal. ID dengan tipe data char, ID dengan tipe data integer, ID karyawan dengan tipe data char, aksi dengan tipe data varchar, dengan tanggal dengan tipe data integer date. Yang memiliki masing-masing length yaitu 13 untuk char dan 30 untuk varchar. Kemudian kita simpan. Nah, sudah muncul tabel log karyawan. Kemudian di sini kita akan masuk ke more dan desain. Di sini akan terdapat relasi tabel. Kemudian kita relasikan yang ID jabatan di sini. Kita akan merelasikan tabel. Kemudian kita
akan masuk ke karyawan, lalu kita SQL kan dengan menuliskan sintak create view ID jabatan dengan sintak seperti ini. Kemudian kita menuliskan sintak lagi. Create view ID ID kenalan aja AS select ID karyawan, koma nama, koma alamat, koma nomor HP, koma jabatan, from karyawan, lalu natural join jabatan, kemudian kita simpan dan berhasil. Kemudian di sini kita membuat sintak lagi, yaitu create prosedur tambah jabatan, dalam kurung jabatan underscore ID, char, empat, koma jabatan, varchar, dalam kurung 50, dalam kurung insert, jabatan,
Kemudian values dalam kurung ID jabatan, koma jabatan, lalu kita simpan dan berhasil. Ini lalu kita membuat sintak lagi. Call tambah jabatan dalam kurung 3 staff kita simpan dan berhasil. Lalu kita menuliskan sintak create prosedur tambah karyawan dalam kurung karyawan ID char dalam kurung 4 jabatan ID char dalam kurung 4 koma nama underscore karyawan varchar koma jenis kelamin karyawan varchar 20 koma agama varchar 20 alamat varchar 100 dan nomor HP varchar 15 kurung dan tutup kurung insert into karyawan values. Dalam kurung ID karyawan, koma ID jabatan, koma nama
agama, alamat, nomor HP, tutup kurung. Kemudian kita simpan dan berhasil. Lalu kita membuat sintak lagi, yaitu create. Call untuk memanggil tambah karyawan dalam kurung 5,3 petik Siti, petik, koma, petik. Perempuan, petik, koma, petik, Islam, petik, koma, petik, Damit, petik, koma, petik 0822 5458 3157, petik, tutup kurung. Kemudian kita simpan dan berhasil. Kemudian kita masuk ke localhost. Akan muncul seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke PHP admin, ke karyawan Siti Nurhaliza, dengan menuliskan sintak di SQL. Create trigger log karyawan after insert on
karyawan, for each row insert into log karyawan values null, new, id, new, id karyawan. New aksi, new tanggal, petik insert, petik cure date, dalam kurung, tutup kurung, dan kita simpan dan berhasil. Kemudian kita masuk ke karyawan. Di sini kita akan menambah data karyawan dengan ID karyawan 6, ID jabatan 3, nama dia Ulhak, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat panggung, nomor HP 081246789221. Kita go, kemudian berhasil, dan kita kembali ke karyawan dan mengisikan lagi di sini. Sudah berhasil ya triggernya untuk log karyawan. Kemudian kita akan menuliskan sintak create trigger
karyawan. After update on log karyawan for each row, insert into log karyawan. Values null new id new id karyawan new aksi new tanggal petik update petik kurdate dalam kurung tutup kurung dalam kurung, lalu kita go. Nah, kemudian berhasil, lalu kita masuk ke tabel karyawan lagi dan menginsert ID karyawan 4, ID jabatan 3 dengan nama ID jabatannya 2 ya, dengan nama Tri Agus, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Panggung, dengan nomor HP 082144362348. Kemudian kita go. Di sini ada yang salah. Harusnya kita tidak menambahkan, yaitu kita hanya mengganti. Coba kita go. Nah, di sini sudah benar dan alamat dari Nurmayanti dengan asal PTP sekarang telah berganti menjadi Panggung karena sudah kita ganti. Lalu kita kembali ke karyawan Siti Nurhaliza dan kita akan masuk ke tabel karyawan. Lalu kita akan membuat triggernya. Nah, di sini sudah berhasil mengupdate log karyawan. Di sini saya akan SQL dengan sintak create trigger delete log karyawan after delete on log karyawan for each
row insert into log karyawan. Values dalam kurung 0 tutup kurung 0, ort ID karyawan, ort aksi, ort tanggal, kemudian kita simpan dan berhasil. Kemudian log karyawan, di sini sudah tampil update log. Nah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.